benahi, kita rubah, tapi saya berusaha lah untuk bisa mencari tim yang banyak sekali. Tadi Pak Lazarus mengatakan creative financing, betul Pak, kita itu BSPS swasta itu, kita pakai istilah sendiri aja Pak, mudah-mudahan nggak dimarahin DPR. Karena BSPS swasta, bagaimana swasta merenovasi rumah pakai uang sendiri. Tahun lalu yang paling banyak udah suci, temennya Pak Robert Rowe ini kan 5.500, kan gitu, Pak Robert kan gitu. Nah, jadi 5.500. Kalau perusahaan Jarum ya paling besar tahun lalu. Tahun lalu Jarum berapa? 2.500, 2.550. Nah, kalau tahun ini perusahaan paling besar Astra Pak. Jadi izin saya laporkan apa adanya, saya bulan lalu kedatangan ownernya Astra dari Inggris, namanya Ben Keswick, saya jamu makan di rumah saya. Dia menaikkan Pak dari tahun lalu 1.000, jadi tahun ini 3.250 Pak. Izin Pak Menteri dikit Pak, sedikit teman. Menyangkut yang masalah BSPS swasta, kita cuma ada pengharapan bahwa mengikuti BSPS yang pemerintah punya. Karena kondisi di lapangan kadang-kadang menjadi pertanyaan Pak, kok itu berbeda dengan BSPS yang biasanya kita sudah salurkan. Jadi ini sekedar saran supaya tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat di bawah karena ada perbedaan perlakuan gitu Pak. Nah, Pak, itu masalahnya Pak. BSPS swasta itu kayak Astra itu besar sekali ya, satunya bisa berapa juta ya? Bisa 50 juta. Tapi kalau Bapak suruh turunin, saya suruh turunin Pak. Karena mereka itu, ya mereka pengen layak, pengen bagus gitu ya. Sebenarnya itu bukan, kita namain best swasta. Kalau jadi masalah, saya ganti aja namanya Pak. Jadi CSR buat perumahan aja Pak. Ya gitu aja ya. Ya. Jadi itu istilah aja bahwa bagaimana swasta juga membantu. Pak ini kan berkat dukungan Komisi 5, ini soal trust Pak, soal kepercayaan. Karena perusahaan-perusahaan ini, dia punya otoritas untuk memberikan CSR-nya untuk bidang apa. Nggak ada yang bisa paksa Pak. Nah, kaitan sama kami tidak jadi kontraktor, tidak jadi supplier. Mereka tanya di mana yang dibutuhkan. Ya di mana, kami kasih tahu tuh Ibu Sri, atur tempatnya. Misalnya di Jakarta itu ada 2 titik Pak yang besar. Satu di Johar Baru, 500 rumah. 500 dari Buddha Suci, 200 dari Kadin. Kemudian di Menteng Trenggulun itu 153. Dari Harum Energi, dari Astra, dan juga ada satu dari Adaro. Jadi ada 3 Pak, begitu Pak. Tapi kalau itu jadi persoalan, namanya saya rubah aja. Jadi namanya kita buat jadi apalah CSR swasta, begitu untuk bidang perumahan. Oke, saya oke kan? Tapi kalau nanti dia turunkan, karena begini Pak Iwan, saya mendapatkan beberapa kali tuh datangnya, mereka itu justru banyak saya temukan ya kayak di Jarum, juga di Astra. Sebenarnya mereka bukan BSPS lagi, mereka sudah membangun rumah baru. Gitu. Jadi mereka membangun rumah baru untuk apa masyarakat di situ. Gitu. Sudah ada yang jadi Pak, rumah yang sudah dibangun, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, 250 rumah di Tangerang, mudah-mudahan 1 bulan ini saya udah bisa resmikan Pak. Nah ini lagi didata sama Ibu Sri, siapa yang menggunakan itu. Kemudian dari Berau juga ada 500 rumah ya. Adaro juga 500 rumah ya. Nah itu bagaimana mekanismenya kita atur lah Pak. Jadi memang sekarang teman-teman swasta itu beberapa CSR-nya untuk membangun dan renovasi rumah Pak. Seperti itu. Seperti tadi pagi saya ke Mekarta, itu saya sampaikan di sini tadi ada yang dari Pansus ya Pak, bagus sekali Pak, bukan Bapak Yin, Pak Sofyan ya, mohon maaf Pak Sofyan, makasih sekali sudah diingatkan soal Mekarta. Ya, betul Pak, itu adalah hibah dari grup Lipo. Nah kepada negara, kemudian saya sudah laporkan semua kepada Presiden, ya saya juga sampaikan, jadi itu yang mengurus Danantara Pak. Jadi Danantara, tadi saya dari sana, kemarin juga saya bersama Presiden dan Pak Rosan, ya saya sudah sampaikan, fungsi kami kan 3 Pak, membuat regulasi, fasilitator, dan operator. Kami bukan operator Pak, di situ kita nggak bangun. Ya kita regulasi, ya kemudian mungkin fasilitator juga karena ya terus terang banyak itu dari network kita Pak.
Saya juga pengen tanya Pak, kalau dulu saya punya network itu mungkin saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, untuk bisnis saya. Sekarang kalau teman-teman kita Pak, network kita gunakan untuk bangun rakyat, salah nggak? Boleh nggak untuk membangun CSR buat masyarakat? Kalau salah ya saya hentikan gitu. Ya, bagaimana teman-teman di dunia usaha yang terus terang beberapa adalah relasi kami, ya membantu masyarakat. Jadi LIPO di situ bukan dia yang ngebangun, bukan dia yang ini, dia ngasih aja tanahnya kepada negara. Makanya saya datang ke KPK untuk tanya sama Pak Johannes Tanak, untuk apa? Untuk kepastian hukum. Kenapa? Buat siapa? Ya buat rakyatnya. Nanti rakyatnya yang membeli, masalah hukumnya ada nggak? Kedua, ada bagi perbankannya yang membiayai. Ketiga, untuk developernya. Keempat, untuk yang memberikan izin Pak KDM dan Bupati. Nah makanya saya datang ke KPK. KPK menyatakan bahwa ini clear and clean Pak. Tapi kalau masukan dari Bapak, saya senang. Kalau boleh nanti saya dilengkapi bahan-bahan, supaya saya bisa nanti kasih masukan ke Danantara Pak. Jadi sekarang ini bola ada di tangan Danantara Pak. Jadi itu ya Pak ya, terima kasih tapi masukannya. Makasih Pak Menteri. Jadi maksud saya izin, pimpinan izin. Kan ini kan publik taunya LIPO menghibahkan tanah untuk negara, untuk membangun perumahan rakyat. Berarti publik ini persepsinya leading sektornya adalah Pak Menteri. Nah, karena ini ada laporan dalam kapasitas saya sebagai anggota Pansus, maka ini saya sampaikan. Jadi ini untuk menjaga Pak Menteri, bukan untuk menjudgment atau apapun. Untuk menjaga Pak Menteri. Tapi justru saya terima kasih diingatkan. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kita kan tujuan baik, tapi cara juga harus baik toh, gitu. Jadi itu benar sekali yang disampaikan. Jadi teman-teman, saya juga berusaha untuk memberdayakan misalnya gentengisasi ya. UMKM itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kita juga edukasi. Seperti kemarin sore itu saya rapat dengan Dirut BRI dan Bupati Majalengka dan Sekda Jawa Barat. Kita sedang mempersiapkan mengirim 600 truk. Salah satunya Bang Robert untuk program BSPS. Jadi bagaimana usaha rakyat, tetapi dia juga harus melalui lolos kemarin apa namanya SNI ya. Ya SNI. Jadi juga mereka bisa kualitasnya juga jangan nanti kita kasih sama UMKM tapi kualitasnya tidak bagus nanti rakyat seperti apa. Jadi kita jaga juga kan yang dalam itu program BSPS itu saya sudah minta Pak ya itu dikawal juga kualitasnya tetap jaga. Jadi niat baik tapi caranya juga baik. Nah, ternyata dari 45 UMKM yang ada di Majalengka itu yang lolos SNI 8. Ternyata UMKM kita juga bisa kok. Nggak semua ya, tetapi jadinya kita juga didik mereka, kita edukasi supaya mereka punya daya saing yang tinggi. Tadi juga tadi saya banyak soal BSPS ini, soal aturannya. Oke, tolong teman-teman kasih masukan ya. Tolong kasih waktu deh, mau tanggal 10 boleh. Sehingga aturannya seperti apa, nanti kita buka aja ya, terbuka. Kalau perlu saya bikin aturan baru aja, ya. Begitu. Teman-teman dukung nggak kalau saya buat aturan baru ya, supaya bisa jadi baik ya, supaya bisa semua, tapi tata kelolanya kita pastikan dengan benar gitu loh. Ya teman-teman saya cari titik temu aja, titik temu yang baik, supaya kita bisa benar, tetapi jangan lambat gitu loh. Kira-kira kan itu benar, sesuai tata kelola, dan jangan lambat. Kemudian apa lagi? Satuan 3 saya setuju, Pak Robert. Pak Sekjen saya perintahkan jelaskan kepada Komisi 5 dan kepada rakyat Indonesia satuan 3 kita. Jangan ada yang ditutupin. Kalau itu tidak dilakukan berarti salah Sekjennya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi Sekjen sama Irjen saya perintahkan terbuka. Ada yang kurang jelas Pak? Jelas Pak. Oke. Jadi atas ya saya jawab aja Pak ya. Kapan bisa mulai terbuka, disampaikan di website dan sebagainya? Tanggal berapa? Kapan? Tolong dijawab. Udah? Di websitenya PKP sudah ada Pak. Mungkin penjelasan resmi ke Komisi. Di website PKP tolong Bang Robert lihat. Kalau kurang jelas perlu bikin website kayak apa lagi kita buat lagi Pak. Ya, tapi di website PKP sudah lihat. Mudah-mudahan kementerian yang lain juga kayak kami Pak, bukan kami aja ya. Yang lain juga seperti itu ya. Biar fair juga gitu ya. Jadi kami Bapak lihat di website PKP sudah satuan 3 ya. Ya, Bapak tolong lihat di situ sudah. Kita senang Pak, makin terbuka kita makin senang kita. Saya rasa itu ya, nanti kita hari tanggal 10, saya akan rapat sama tanggal 5, usul-usul tadi ada yang buat pesantren, Rusun Nawa ya. Kita mulai ajukan 2 tahun depan ya, teman-teman setuju ya?
Oke. Kemudian tadi juga rusun tetap ditingkatkan. Kemudian juga BSPS-nya 2 juta supaya nggak usah terlalu banyak bolak-balik kita ini. Bersih-bersih begitu Pak ya. Kemudian daerah-daerah bencana tadi bagus dari NTB Pak. Ada usulan tadi yang kebakaran apa bagaimana ya. Kita putusin aja sama-sama Pak. Ya, supaya kita bertanggung jawab sama-sama Pak ya. Jadi kita tanggung jawab sama-sama supaya mengikat aja. Ya kalau memang itu sesuai aturan tolong dipelajari Pak. Ada nggak aturan yang menghambat misalnya kebakaran boleh nggak dijadikan korban bencana. Tolong bagian hukum diperiksa ya. Dicari ada dasar hukumnya bisa nggak dia bencana itu apa kebakaran masuk ke itu. Itu kan Pak poinnya kan. Kalau bisa ya sudah tidak harus ragu-ragu kita Pak. Kalau boleh kita masih ada 2 minggu ini kita sama-sama pelajari Pak. Jangan sampai nanti ada yang terlanggar. Semua saya terima Pak. Tadi bagus pikirannya Ibu juga. Makasih ya masukannya. Ibu, tahun lalu ini kami ini dikritik Komisi 5 karena serapan kami sampai pertengahan tahun masih paling rendah. Tetapi bulan Oktober, September kami gas, tapi kami finish paling duluan. Nah, gitu. Betul kan Pak Robert kan? Nah, jadi begitu. Sekarang jauh lebih cepat, bulan Mei aja udah segini. Coba Bapak bayangkan Pak Lazarus ya dibanding tahun lalu, sudah jauh sekali perubahannya ini. Tahun lalu di tanggal berapa? Mei 2,5%. Jadi di bulan Mei tahun lalu 2,5% Pak. Sekarang berapa? 14%. Saya takutnya terlalu cepat ini selesainya Pak. Itu. Nanti kalau jangan sampai ujungnya terlalu cepat ya. Makanya itu kita sudah siapkan ini. Nanti Pak Iwan nanti udah nggak ada lagi rapatnya, udah selesai. Karena bulan Mei tahun lalu Pak Ketua Pak Lazarus, Bapak kan masih 2,5% Pak. Tapi Desember kita senang Pak, alhamdulillah puji Tuhan, pimpinan puji-puji katanya kita kementerian yang paling tinggi serapannya di akhir. Jadi kita di awal-awal kita biasa Pak, apa slow dulu, siapkan SDM, siapkan aturan. Ini termasuk cepat Pak Robert. Kalau dibanding tahun lalu kita cuma 2,5%, bulan Mei sekarang sudah 14%. 13,4 Pak. Nah jadi kita janji 1 Juni berapa tadi Pak? 17,8. Tadi kita udah kasih data-datanya. Tapi catatan kalau tambah lagi 50.000 agak berubah sedikit ya. Kalau disetujui sama Kementerian Keuangan, ya Pak, kalau tambah 50.000 kan berarti ada perubahan dari penyerapan.